Bayangkan, Indonesia tahun 1943, rakyat miskin pendidikan, hidup dalam ketakutan penjajahan, dan banyak yang lebih percaya tahayul daripada ilmu pengetahuan. Di tengah kegelapan itu, seorang bernama Tan Malaka menulis sebuah buku yang akan mengubah cara berpikir bangsa. Bukan senjata bambu runcing, tapi senjata pikiran yang tajam, madilog, atau yang disebut dengan materialisme, dialektika, logika. Saat itu, Indonesia masih terkungkung dalam cengkeraman penjajahan. Rakyat hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan ketakutan. Tahayul dan mistik menjadi pegangan hidup, sementara ilmu pengetahuan terasa begitu jauh. Namun di tengah keadaan yang memprihatinkan ini, muncul sosok Tan Malaka dengan gagasan revolusionernya. Tan Malaka bukanlah nama asing dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ia adalah seorang revolusioner, pemikir tajam, dan pahlawan nasional yang sering kali terpinggirkan dalam narasi sejarah resmi. Namun, pemikirannya yang tertuang dalam buku Madilog menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Madilog bukan sekadar buku biasa. Ia adalah manifestasi pemikiran kritis yang berusaha membebaskan bangsa dari belenggu kebodohan. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama: materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme mengajarkan kita untuk berpikir berdasarkan realitas, bukan mitos atau dongeng belaka. Dialektika menjelaskan bahwa perubahan lahir dari pertentangan, sebuah proses tesis melawan antitesis. Sementara logika mengajak kita untuk berpikir rasional dan sistematis, meninggalkan cara berpikir yang tidak masuk akal. Namun, siapa sangka buku yang begitu berharga ini pernah dianggap sebagai buku terlarang. Ya, Madilog pernah menjadi buku yang ditakuti, terutama pada masa Orde Baru. Nama Tan Malaka dan karyanya dianggap dekat dengan ide-ide kiri, sesuatu yang sangat diwaspadai oleh pemerintah saat itu. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana namun mengerikan. Pemerintah takut rakyat benar-benar belajar berpikir logis. Pemikiran kritis dan logis yang diajarkan dalam Madilog dianggap bisa mengguncang legitimasi kekuasaan. Buku ini menantang cara berpikir mistik dan feodal yang selama ini menjadi alat untuk mengontrol masyarakat. Bagi penguasa otoriter, masyarakat yang berpikir kritis adalah ancaman besar. Akibatnya, Madilog seolah dihilangkan dari peredaran. Buku ini sulit ditemukan di toko-toko buku. Orang-orang yang memilikinya pun harus berhati-hati, takut dituduh menyebarkan paham terlarang. Bayangkan, sebuah buku yang mengajarkan cara berpikir logis justru dianggap berbahaya. Ironis bukan? Namun, sejarah membuktikan bahwa kebenaran dan pemikiran kritis tak bisa dibungkam selamanya. Setelah era reformasi, Madilog kembali bebas beredar. Buku ini dicetak ulang, bahkan menjadi bahan diskusi di kampus-kampus dan komunitas intelektual. Pemikiran Tan Malaka yang sempat dikubur kini bangkit kembali, menjadi inspirasi bagi generasi baru Indonesia. Lantas, masih relevankah Madilog di era modern ini? Jawabannya, sangat relevan. Lihatlah sekeliling kita. Hoax bertebaran di media sosial. Teori konspirasi liar menyesatkan banyak orang. Fanatisme buta masih menjadi momok bagi persatuan bangsa. Di tengah kekacauan informasi ini, cara berpikir kritis ala Madilog justru semakin dibutuhkan. Madilog bukan hanya buku sejarah. Ia adalah senjata berpikir yang masih tajam hingga kini. Senjata untuk melawan kebodohan masa lalu dan kebohongan masa kini. Tan Malaka, melalui Madilognya, seolah berpesan kepada kita, bangsa yang merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tapi juga harus bebas dari belenggu pemikiran yang sempit dan tidak rasional. Bayangkan jika lebih banyak orang Indonesia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Madilog. Kita akan menjadi bangsa yang tidak mudah ditipu, tidak gampang terprovokasi, dan mampu berpikir jernih dalam menghadapi berbagai tantangan. Inilah warisan berharga Tan Malaka yang patut kita jaga dan kembangkan. Madilog mengajarkan kita untuk melihat realitas apa adanya, bukan berdasarkan angan-angan atau khayalan belaka. Tan Malaka percaya, selagi rakyat masih berpikir mistis, mereka mudah diperalat, mudah diarahkan, mudah dipecah belah, mudah ditakut-takuti. Logika bukan sekadar ilmu, tapi senjata pembebasan. Itulah kenapa pihak berkuasa lebih suka rakyat tidak memegangnya. Di tahun 2025 ini, masih ada orang yang percaya ramalan dukun, ramalan kiamat, dan pesugihan modern menyebar di TikTok. Logika kita dikalahkan algoritma. Kalau Madilog relevan 80 tahun lalu, sekarang urgensinya 10 kali lipat. Ini penting di era di mana banyak orang lebih suka hidup dalam gelembung informasi yang menyenangkan, meski tidak sesuai dengan kenyataan. Ia ingin rakyat Indonesia berhenti berpikir mistis,
dan mulai berpikir ilmiah. Ironisnya, gagasan ini dianggap mengancam tatanan politik dan sosial. Negeri ini punya paradoks. Kita ingin maju, tapi masih percaya pada penjelasan supranatural untuk masalah nyata. Buku Madilog dianggap terlalu maju dan mengguncang keyakinan, sehingga dicap sebagai bacaan berbahaya. Materialisme ala Madilog mengajak kita untuk berani menghadapi fakta, sekeras apapun itu. Dialektika dalam Madilog mengingatkan bahwa perubahan adalah hal yang niscaya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu berubah melalui proses pertentangan dan sintesis. Pemahaman ini penting agar kita tidak kaku dalam menyikapi perubahan zaman. Kita diajak untuk selalu siap beradaptasi, namun tetap kritis dalam menyikapi setiap perubahan. Sementara itu, logika adalah senjata ampuh melawan irasionalitas yang masih bercokol di masyarakat kita. Berapa banyak keputusan penting yang masih diambil berdasarkan firasat, mimpi, atau ramalan? Madilog mengajak kita untuk berpikir sistematis, menganalisis sebab akibat, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti, bukan dugaan semata. Namun, perjuangan menyebarkan pemikiran kritis ala Madilog bukanlah hal yang mudah. Masih banyak pihak yang merasa terancam dengan masyarakat yang berpikir kritis. Ada yang takut kehilangan pengaruh, ada pula yang khawatir bisnis kebatinannya akan sepi pembeli. Belum lagi mereka yang memang nyaman hidup dalam ketidaktahuan, enggan keluar dari zona nyaman pemikiran lama. Disinilah tantangan bagi kita, generasi penerus bangsa. Bagaimana cara kita menyebarkan semangat Madilog tanpa menimbulkan resistensi? Bagaimana cara kita mengajak orang berpikir kritis tanpa terkesan menggurui? Ini adalah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Mungkin kuncinya ada pada cara penyampaian. Kita bisa belajar dari Tan Malaka yang mampu menjelaskan konsep-konsep rumit dengan bahasa yang sederhana dan contoh konkret. Kita juga perlu kreatif dalam mengemas pesan-pesan Madilog agar lebih mudah dicerna oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang jelas, upaya menyebarkan pemikiran kritis ini tidak boleh berhenti. Sebab, hanya dengan pikiran yang terbuka dan kritis, bangsa ini bisa maju dan bersaing di kancah global. Hanya dengan logika yang tajam, kita bisa memilah informasi yang benar dan yang menyesatkan. Dan hanya dengan pemahaman yang mendalam tentang realitas, kita bisa merumuskan solusi yang tepat untuk berbagai persoalan bangsa. Madilog adalah warisan berharga yang dulu bahkan sempat dianggap buku berbahaya dan dilarang beredar. Tapi kini, di era kebebasan informasi, kita punya kesempatan untuk mempelajari dan menyebarluaskannya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Baca, pahami, dan terapkan prinsip-prinsip Madilog dalam kehidupan sehari-hari. Channel Otak Jadi Tahu membahas sejarah dengan ringan tapi membekas. Kita telah menelusuri perjalanan Madilog dari masa kelahirannya yang penuh perjuangan hingga relevansinya di masa kini. Semoga pembahasan ini membuka mata kita akan pentingnya berpikir kritis dan logis. Jadi jangan lupa subscribe agar lebih banyak orang Indonesia yang otaknya jadi tahu. Bersama-sama mari kita bangun Indonesia yang cerdas, kritis dan maju. Karena seperti kata Tan Malaka, bangsa tak mungkin merdeka kalau pikirannya masih terpenjara. Selamat berpikir kritis, Indonesia.